Ketika menjalankan perintah-perintah Allah itu menggunakan etika dan adab. Sudah. Adab yang pertama. Dan ini adalah adab yang paling penting, bahkan ini adab yang paling pokok. Apa kira-kira? Ikhlas. Apa? Ikhlas. Pembahasan ikhlas itu di semua pembahasan masuk. Masalah sholat pertama kali bahas apa? Ikhlas. Masalah puasa ikhlas, haji ikhlas, zakat ikhlas, salam ikhlas, semuanya ikhlas itu masuk. Sampai ketika menyampaikan nasihat pun adab yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ikhlas. Kenapa ikhlas? Kenapa ikhlas? Karena menyampaikan nasihat adalah ibadah. Karena menyampaikan nasihat adalah ibadah, dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau memenuhi berapa syarat? 2. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dalam menyampaikan nasihat itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya ketika kita menyampaikan nasihat murni semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah. Ingin mendapatkan ridhonya Allah. Tidak ingin yang lain-lainnya. Bukan karena urusan duniawi atau tendensi duniawi. Enggak. Jadi kayak yang tadi itu nyampaikan negur bosnya, ya, itu bukan karena siapa ngapa kok gajiku jadi mundak. Nah, malah jadinya mudun. Karena enggak ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu maksudnya mengharapkan pahala dari Allah, tidak ada kepentingan yang lainnya. Dan juga di antara makna ikhlas di dalam menyampaikan nasihat adalah kita ingin dari nasihat yang kita sampaikan si fulan ini menjadi lebih baik dan meninggalkan kesalahannya. Sehingga tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika si fulan ini setelah dinasehati tambah baik. Ini adalah adab yang pertama. Dan ketika seorang ikhlas di dalam menyampaikan nasihat, dia akan untung dunia akhirat. Dunianya untungnya apa? Nasihatnya gampang diterima. Nasihatnya gampang diterima. Keuntungan akhiratnya apa? Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin. Terus apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Kalau orang pengen selamat dari kerugian, pengen masuk surga, harus tawasau bil haq. Sampaikan nasihat kepada orang lain. Ini keuntungan ukhrawinya. Keuntungan duniawinya, nasihatnya akan mudah diterima. Kenapa? Karena orang yang dinasehati itu bisa merasakan ketulusan hati kita ketika kita menyampaikan nasihat. Makanya ada seorang ulama pernah dicurhati seorang juru dakwah. Ulama didatangi sama juru dakwah. Dia curhat kepada ulama yang bernama Muhammad ibnu Wasi'. Seorang ulama namanya Muhammad ibnu Wasi'. Beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Jadi abad kedua Hijriah, ulama besar. Juru dakwah itu mendekati Muhammad bin Wasi' sambil berkata, "Wahai fulan, kenapa ya? Kalau saya ngisi pengajian, saya menyampaikan nasihat, kok saya perhatikan orang-orangnya nggak pada tersentuh? Saya perhatikan orangnya nggak pada tersentuh. Saya sudah ngomong sampai bahasa kita itu sampai berbusa-busa. Tambah berbusa-busa malah tambah pada ngantuk. Gak pada tersentuh, gak kelihatan mereka itu menerima nasihat saya. Kenapa?" Kata Muhammad ibnu Wasi', "Wahai fulan, menurut saya sumber permasalahannya itu di antum. Sumber permasalahannya itu di dalam diri juru dakwahnya.
Duh, kok bisa? Iya. Kata Muhammad ibnu Wasi', fa innal qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Nasihat itu kalau keluarnya dari hati, masuknya kemana? Masuknya ke hati. Jadi kalau misalnya panjenengan ngajar nih ya, para guru, para ustadz, para kiai, orang tua, kalau kasih nasihat kepada anak, kepada murid, kok kayaknya nasihatnya itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, ya, alias dianggap kayak angin lalu saja. Coba jangan buru-buru nyalahkan siapa? Muridnya atau anaknya atau santrinya. Jere ngapa, jere sapa, yang salah itu kita. Kita itu mengasih nasihatnya cuma dari mana? Lisan toh. Gak sampai ke hati. Loh, bagaimana Ustaz supaya sampai ke hati? Ya diatur. Jadi ketika akan menyampaikan nasihat itu, kita mempersiapkan kondisi batin kita. Seperti kita mau sholat itu loh. Panjenengan kalau mau sholat itu ngatur niat apa enggak? Apa sih penting asal melebu terus langsung sholat? Ngatur niat. Menjaga keikhlasan. Sama juga ketika kita akan menyampaikan nasihat, kita berusaha untuk mengatur niat kita. Ya wis ikhlas apa urung. Guru ketika masuk kelas itu bukan sekedar menyampaikan materi selesai keluar. Enggak. Ketika akan masuk kelas mengatur niat, saya sudah ikhlas apa belum ya? Kalau belum, diperbaiki dulu niatnya. Lah nek ora sudah diperbaiki enggak baik-baik, Ustaz, gimana Ustaz? Apa orang mulang baik? Ya enggak. Tetap ngajar sambil apa? Sambil berusaha. Jadi adab yang pertama ketika menyampaikan nasihat adalah harus apa? Ikhlas. Ketika seorang ikhlas, maka nasihatnya akan mendatangkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Di dunia nasihatnya akan lebih mudah diterima, di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ikhlas gimana Ustaz? Kalau enggak ikhlas rugi dunia akhirat. Di akhiratnya enggak dapat pahala. Bukan hanya enggak dapat pahala, malah dosa. Dosa, iya. Kenapa? Karena dia menjalankan ibadah tidak ikhlas. Makanya orang yang masuk neraka pertama kali berapa orang? 3 orang. Mujahid, orang jihad, ustadz, ya, mubaligh, kemudian qari Quran, kemudian orang yang dermawan. Gara-gara apa semuanya? Gara-gara enggak ikhlas. Gara-gara enggak ikhlas. Makanya orang yang menyampaikan nasihat tidak ikhlas, dia akan rugi dunia dan di akhirat. Di akhiratnya dia tidak akan diterima ibadahnya, maksudnya ibadah yang dia sampaikan nasihat tersebut karena tidak ikhlas. Kemudian di dunianya tidak akan diterima. Contohnya enggak ikhlas itu bagaimana Ustaz? Ya tadi, menyampaikan nasihat tapi tujuannya karena kepentingan duniawi. Pengen dapat macam-macam lah, bau-bau dunia kayak tadi itu. Atau yang lebih parah dari itu, menyampaikan nasihat dengan maksud untuk menjatuhkan rekannya, atau mencemarkan nama baiknya, atau mempermalukan temannya, atau karena dorongan kecemburuan sosial, karena sama-sama ditokohkan, karena sama-sama saingan mengejar sebuah jabatan. Wah, ini ada kesempatan ya. Melihat kekurangan saudaranya disampaikan di depan umum, supaya temannya ini jatuh kedudukan, supaya jamaahnya pada bubar. Hati-hati ya. Ketika orang menyampaikan nasihat, motifnya seperti itu, ingin menjatuhkan temannya, ingin mencemarkan nama baiknya, ya, karena kecemburuan sosial dan seterusnya, sungguh orang-orang yang seperti ini terancam dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa Ustaz? Cirinya orang-orang yang tadi menyampaikan nasihat karena ingin menjatuhkan teman dan seterusnya, cirinya, kalau pengen tahu cirinya adalah ketika ngelihat temannya salah, seneng. Apa?
Ketika ngelihat temennya salah, senang. Bahkan kalau dengar kabar si fulan salah, alhamdulillah. Ini cirinya. Dan orang-orang yang seperti ini diancam oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19. Apa ancamannya Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang senang keburukan itu tersebar di antara orang-orang yang beriman. Senang ketika orang beriman melakukan kesalahan. Bahagia, girang, kayak menemukan harta karun. Ya. Orang-orang yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Di akhirat ma'ruf, siksaan yang pedih di akhirat apa? Neraka. Di dunia apa Ustaz? Di dunia. Lihat baik-baik sabda atau sebuah hadis yang akan saya sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Masih diperselisihkan kesahihannya. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Yang bunyinya la tudhhirish syamatata li akhika. Janganlah engkau menampakkan kegembiraanmu atas kesalahan saudaramu. Jadi kalau saudaramu salah, jangan senang. Kenapa? Fayarhamuhullahu wa yabtalik. Allah bisa jadi akan merahmati temanmu itu dan menguji kamu dengan kesalahan yang sama. Makanya naudzubillah min dzalik, kalau temannya melakukan kesalahan jangan apa? Jangan senang. Jangan malah tepuk tangan, hore. Ya. Jangan. Tapi kita harus sedih. Setelah sedih kemudian kita berusaha untuk menasihati dia. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Makanya seorang yang beriman ketika melihat saudaranya ada punya kesalahan, dia berusaha tutupi. Supaya apa? Supaya tidak tersebar, dinasihati. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, diceritakan oleh Ibnu Umar, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fanada bi sautin rafi'in. Pada suatu hari Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyampaikan nasihat dengan suara yang tinggi supaya didengar oleh para sahabat. Apa isi nasihat tersebut? Ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdhil imanu ila qalbihi. Wahai orang-orang yang baru Islam lisannya, imannya belum masuk ke hati. Ini teguran keras dari siapa? Rasul SAW. Wahai orang yang baru ngaku apa? Islam, tapi imannya belum masuk ke mana? Ke hati. Apa kata Nabi SAW? La tu'dzul muslimin. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Dan jangan kalian mempermalukan mereka. Wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian suka mencari-cari kesalahan saudara kalian. Mencari-cari kesalahan gue kepriwe? Anu wis ditutupi digoleti. Makanya di sini pakai kata aurat. Aurat itu sesuatu yang wis ditutupi dibuka-buka baik. Itu aib itu diumpamakan oleh Nabi dengan aurat yang harusnya ditutupi, bukan malah dibeber, dibuka. Terus kalau ada orang yang suka mencari-cari aib saudaranya bagaimana? Wahai Rasul, fa innahu man tatabba aurata akhihil muslim tatabba Allahu auratahu. Sungguh siapapun yang berusaha mencari-cari kesalahannya saudara muslim, maka Allah akan cari-cari kesalahan dia. Pertanyaannya, Allah perlu nggak nyari-nyari kesalahan kita? Perlu nggak?
Nggak perlu. Kenapa? Ya gak usah dicari, Allah tahu. Terus maksudnya apa? Apa maksudnya Allah cari-cari kesalahan kita? Maksudnya Allah akan membongkar kesalahan kita lebih dahsyat dibandingkan kita membongkar kesalahan saudara kita. Pengetahuan kita tentang kesalahan saudara kita sama pengetahuan Allah tentang kesalahan kita. Lebih banyak mana? Pengetahuan Allah tentang kesalahan kita. Kalau kita kan paling lihatnya 1, 2, 3. Sudah cuma 1, 2, 3 kita bongkar-bongkar, kita tambahi, kita bumbui, ben tambah asin, ben tambah pedes. Ya, biasalah yang gitu-gitu berita itu selalu diapakan? Didramatisir. Supaya lebih apa? Lebih gayeng. Ya. Hati-hati orang-orang yang punya hobi seperti itu. Allah akan bongkar aib Anda. Dan sudah banyak contohnya. Dan seharusnya seorang muslim ketika ngelihat contoh-contoh itu di depan mukanya, di depan matanya, seharusnya dia itu ngambil pelajaran. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang terjerumus ke dalam lubang, jangan kita masuk ke lubang yang sama. Iya wis ngerti kancane kecemplung blumbang, melu nyemplung untuk nolong ndak apa-apa. Ini enggak pengen jajal kayak ngapa sih blumbangnya jero apa ora. Subhanallah, enggak usah. Ya. Allah akan bongkar kesalahan dia dan kata Nabi SAW, wa man tatabba Allahu auratahu yafdahuhu walau kana fi jawfi rahlihi. Barang siapa yang Allah bongkar aibnya, barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar aibnya sekalipun aib itu dia tutup-tutupi rapat. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Hati-hati. Kita punya saudara, kita punya teman, ya. Apalagi kita punya ustaz. Apalagi kita punya ustaz, punya kiai, punya ulama. Ya namanya ustaz yang wajar lah, namanya salah, namanya juga manusia. Makanya perlu kita bikin pengajian ustaz juga manusia. Ya. Ustaz itu bukan malaikat. Cuman kalau kita sudah tahu itu kesalahan, ngapain dibongkar-bongkar? Malah ada sebagian orang yang spesialisasinya itu nyari apa? Kesalahan. Nyari di internet, nyari di medsos, ya. Kemudian nyari di mana lagi? Nek ketemu seneng banget kayak ketemu harta karun. Begitu ketemu, alhamdulillah, kisah tegole tika itu wingi nggih. Enggak cukup sampai di situ, sebarkan, kumpulkan. 1, 2, 3, 4 sebarkan. Dan mereka meyakini dengan seperti itu dapat pahala. Itu sulitnya di situ itu. Itu namanya syubhat. Anu keliru ngerasane bener itu namanya syubhat. Rasane gue bener, makanya hari-harinya habis untuk itu. Jadi kalau majelis itu tidak dibumbui dengan ngomongin orang lain, itu kayaknya majelisnya itu kurang apa? Kurang gayeng. Ya, jadi ibarat masakan nggak pakai garam, ya, orang nikmat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Ya. Jadi kembali kepada masalah nasihat tadi, bahwa nasihat itu adab yang pertama harus disampaikan dengan ikhlas. Sudah habis waktunya, Ustaz? Ya. Sudah masuk? Sudah.